Karena banyak sekali nih perempuan-perempuan yang sudah meninggalkan agama Islam. Tapi boleh cerita Kak Keke, apa Ya, sebabnya ninggalin agama Islam? betul sekali kata Bang Edis. Emang waktu keke sih sebenarnya umat yang toleransi ya gitu. Di dalam Mm-mm, keluarga, mama saya juga bergaul. Apalagi suami saya itu Chinese ya. mm-mm. Jadi suami saya Chinese, saya Muslim, masuk Islam dulu dulu. Oh, dulunya Masuk Islam, mualaf mualaf. Akhirnya dianya. mualaf. Dia dari Buddha, Oh, dari dari Buddha. Buddha mualaf, kemudian Heeh. Ya udah gitu, saya Kristen, terus dia jadi ikut juga ke Kristen. iya, biasanya seperti itu. Kalau satu rumah Ya, mengenal kebenaran, biasanya seisi rumah itu akan ikut serta seperti itu. ya. Dulu karena saya diajarkan begini, Bang Edis, Mm-mm. sama nenek terutama ya. Yang penting kamu sholat gitu ya. Terus yang penting sholat. Jadi kita ke tuh nggak mendalami agama. Emang kalau saya merasa tidak mendalami agama, maksudnya jadi toleransinya eh, ini apa ke semua orang Bagus. tuh toleransi bagus gitu. Hmm. Tapi Kalau saudara mendalami, saya juga sudah mendalami, saudara saya ada yang sudah mendalami malah nggak toleransi gitu. mah itu dia Betul kata benar Bang saya Edi. bilang. Betul, betul, betul. Karena saya dulu diajarkan, memang saya toleransi gitu. Karena saya banyak teman juga yang orang Chinese, yang orang Buddha lah, Kristen lah. Kita sama-sama kok, nggak pernah ribut soal agama, nggak pernah soal apa gitu ya. Jadi itu emang benar gitu. Ya, Karena makanya saya jangan tidak mendalami. Tapi janganlah makin ke kamu, sini, makanya saya pesan saya begini, janganlah kalian sungguh-sungguh menjalankan agama Islam. Nanti kalian tidak akan lagi bisa hidup bertoleransi. ya betul, Gitu. betul, betul, betul sekali. Jadi kalau jadi Islam, jadilah Islam yang KTP saja. Ya. Jangan di dalam-dalami. Saya juga KTP masih Islam. Nggak apa-apa, nggak KTP, apa-apa. KTP Karena masih. begini, banyak orang Kristen itu soal administrasi, berpikir Kristen itu soal administrasi. Enggak, begitu. Biarin aja KTP-nya yang Islam. Orangnya kan bukan Islam lagi, nggak apa-apa. Ya, betul. Makanya yang beragama itu biarin aja KTP-nya. Biarin saja, suruh saja KTP-nya beragama Islam. Pemilik KTP-nya jangan jadi orang Islam. Ya tuh ikut Tuhan itu baca firman, Ya, baca ya. firman Tuhan. Jadi Mm-mm. yang merasa merasa ini luar biasa sekali gitu ajarannya gitu. Jadi mengasihi gitu ya. Terus ya itu nggak ada poligami gitu, tidak mengajarkan poligami. Kebetulan waktu pas baca firman Tuhan itu bukan seumur hidup nggak pernah lihat Alkitab. Karena Mm-mm. kita tuh tidak diperbolehkan kan baca Alkitab ya. Sama sama orang tua dulu juga sama nenek sama apa Alkitab nggak pernah diperbolehkan. Tapi pas waktu saya di hotel itu ada Alkitab perjanjian, saya nggak tahu ada perjanjian lama, perjanjian baru, saya mana tahu. Mm-mm. Pas ada di hotel itu ada perjanjian baru Mm-mm. gitu. Terus ini kok buku ini luar biasa, ini Yesus itu kok luar biasa gitu. Belum Mm-mm. nggak tahu itu Alkitab gitu sampai Ya. nangis itu di situ. Nah itu dijamah di situ sampai aduh pingin tahu itu terus suami suami kalau suami kan pernah pernah sekolah di sekolahnya pernah di Kristen. Gila loh katanya itu Alkitab, kamu jangan macam-macam, biarin ini mau Alkitab mau apa pokoknya ini bagus banget gitu, saya pingin punya gitu Makanya karena di saya hotel kan sarankan nih kepada yang muslim-muslim, dibaca itu begitu. ya Jangan kalau udah baca membacanya kitab Syekh Abdul Qayyim Al-Jauziyah itu yang burung berdiri 70 tahun. Makanya ganti bacaan kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat. ya sampai sampai Oke sekarang lah. sih Iya. belajar. Begini Kak Keke, karena ini gini, banyak muslimah apa mantan-mantan muslimah begitu. Naik kemari terus cerita begitu. Padahal ceritanya landai-landai saja, biasa-biasa aja, tapi Ya, mengalami persekusi. Langsung ya. nanti di inbox, awas kamu ya, gimana kamu ya? Nah, itu biasa itu. Karena mereka memang tidak bisa lagi melawan argumen itu, mereka nggak bisa. Membantah gitu secara akademis, membantah secara ilmiah itu nggak bisa. Betul. Makanya saya pernah mengatakan, jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dan orang bebas mengemukakan pendapatnya soal agama, maka dalam 15 tahun itu orang tidak akan ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Yang percaya agama Islam cuma Yusuf PI sendirian. Hmm, begitu. Karena memang mengalami persekusi, orang-orang yang membuka atau mengeluarkan isi apa namanya pendapatnya, pandangannya terhadap agama Islam, itu selalu berakhir dengan persekusi, dipenjarakan lah, diintimidasi lah, dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang pada takut, Ya, mereka pada bungkam begitu. ya kekesalannya sih ya jangan sampai bebal atau membuka hati gitu ya. Kalau membuka hati terus baca firman, pasti kebenaran akan
ada Amin, gitu, amin, dalam amin, hidupnya. amin. Oke, begitu ya Kak Buka ya. Ya, terima kasih Bang Edis ya sudah Sama-sama. dinyanyiin. Salam kenal ke Sama-sama. Salam sama Bang Edward Chen ya. Lagu-lagunya bagus-bagus. Oke. Ya. Makasih Kak Keke. Ya, gitu Tuhan ya. berkati. Sama-sama. Lia, kami mau tanya dulu Lia, Muslim atau Kristen? Saya Kristen. Ya nampak dari wajahnya, cerah. Ya gimana Lia? Apa yang mau disampaikan? Jadi begini Bang. Tadi aku iseng-iseng kan naik di live-nya. Live-nya siapa ya tadi? Gus Adam mungkin? Heeh. Lupa. Nah, terus ditanyalah sama dia ya soal Yesus itu siapa, dan sudah saya jelasin. Tapi dia punya ayat yang buat saya, oh ini jadi PR nih buat saya buat Apa tanya ke itu? dosen kan. Apa itu? Nah, dia kasih ayat Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8 apa itu? Ayatnya begini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Di sini katakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Karena aku bilang Yesus adalah firman. Terus katanya dia bilang ini, kalau Yesus itu adalah firman, Bagaimana dia terus menerima mengapa firman dia masih itu? menerima firman? Nah, itu gimana? Ya, baik. Jadi firman, ya, jadi gini, kadang-kadang di dalam Bible itu diterjemahkan menjadi satu terjemahan yang sama, tapi bahasa aslinya beda. Halo? Tidak kelihatan? Ya. Gini, contoh saya kasih contoh. Di bahasa Indonesia itu ada ayah, ada bapak. Ada ayah, ada bapak. Kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya sama-sama father, bisa. Nah, kata firman di situ, firman yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu logos. Ya. Tetapi firman yang tadi itu, yang Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 8. 17. Itu bukan logos di situ. Hmm. Dicek bahasa aslinya. Jadi firman yang di Yohanes 1 itu berbicara tentang Yesus sebagai logos, sebagai bahasa Ibrani itu dafar Elohim. Tetapi yang di Yohanes pasal yang ke-17 itu firman maksudnya pengajaran di situ. Apa yang diterima dari Bapa, apa pesan atau message atau yang harus dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana Yesus yang sang firman tapi menerima firman? Nah, itu jawabannya. Seperti itu. Oke. Luar biasa Bang Edis. Terima kasih Bang Edis. Hanya itu? Ya, hanya itu aja. Oke. By the way, anyway Baswe ini yang di komen ini banyak yang ngomong. Pada ngajak kenalan. Oke lah. Ya silakan kalian inbox sendiri, jangan tanya saya gimana. Oke, hanya itu? Saya lihat. Hanya itu. Oke, Ya. baik. Saya turunkan ya Lia ya. Oke. Sama-sama. Baik, saya turunkan. Ya teman-teman, saya rasa itu saja ya teman-teman ya.